Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Tersembunyi. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Amin. Baiklah, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah telaga tua yang dikenal masyarakat dengan sebutan Telaga Angker. Telaga itu dikelilingi pepohonan raksasa yang akarnya menjalar hingga ke permukaan tanah. Suasananya selalu berkabut, bahkan di siang hari yang terik sekalipun. Burung-burung enggan berkicau di sekitar sana, dan hewan-hewan liar pun jarang terlihat mendekat. Konon, telaga itu menyimpan rahasia kelam sejak ratusan tahun lalu. Dahulu, telaga tersebut adalah tempat hukuman bagi para penjahat desa. Siapapun yang dianggap melakukan kejahatan besar akan diikat dengan batu besar lalu ditenggelamkan hidup-hidup ke dasar telaga. Jeritan dan doa mereka lenyap di telan air hitam yang tenang di permukaan. Seiring waktu, telaga itu mulai menuntut tumbal. Penduduk desa percaya, roh-roh para korban yang mati di dalam telaga tidak pernah benar-benar pergi. Mereka terperangkap, penuh dendam, dan selalu mencari jiwa baru untuk menemani. Setiap tahun, pasti ada orang yang hilang di sekitar telaga. Kadang ditemukan mayatnya, kadang tidak pernah kembali sama sekali. Banyak cerita aneh yang muncul dari para saksi mata. Ada yang melihat perempuan berambut panjang keluar dari air telaga, berjalan di atas permukaan seolah bukan manusia. Ada pula yang mendengar suara-suara memanggil namanya dari dalam kabut, padahal ia sedang sendirian. Namun yang paling menyeramkan adalah kisah seorang pemuda bernama Arga. Suatu malam, Arga nekat memancing di telaga itu meskipun sudah dilarang orang tuanya. Saat kailnya dilempar, tiba-tiba tali pancingnya terasa sangat berat, seolah ada sesuatu yang menarik dari dalam air. Dengan sekuat tenaga ia menggulungnya, tapi yang muncul bukan ikan, melainkan sebuah tangan pucat yang basah, mencengkeram erat kailnya. Arga berteriak keras. Namun sebelum sempat kabur, tubuhnya ditarik masuk ke dalam telaga. Esok paginya, warga hanya menemukan perahu kecilnya terbalik, tanpa jejak Arga sedikit pun. Sejak saat itu, warga desa semakin takut mendekati telaga. Mereka percaya, siapapun yang terlalu lama menatap permukaan airnya, akan mendengar bisikan halus memanggil namanya. Bisikan yang perlahan menarik jiwa mereka ke dasar telaga. Sampai hari ini, Telaga Angker tetap sunyi. Namun aura mengerikannya masih terasa. Dan siapapun yang berani mendekat, harus siap menanggung resiko. Karena telaga itu selalu lapar akan korban baru. Setelah kejadian Arga yang hilang secara misterius, suasana desa semakin mencekam. Malam hari menjadi waktu yang paling menakutkan, karena dari arah telaga sering terdengar suara-suara aneh. Kadang seperti suara orang menangis, kadang terdengar tawa cekikikan yang panjang menggema di tengah kabut. Orang-orang desa mulai percaya bahwa roh Arga kini ikut menjadi bagian dari penghuni telaga. Seorang nenek tua yang tinggal tak jauh dari sana bersumpah pernah melihat bayangan pemuda berwajah pucat dengan pakaian basah kuyup berdiri di pinggir telaga, menatap kosong ke arah rumahnya. Saat nenek itu mencoba mendekat, bayangan itu perlahan mundur, lalu lenyap kembali ke dalam kabut. Suatu malam, 3 pemuda dari desa sebelah datang dengan niat membuktikan bahwa cerita tentang telaga hanyalah tahayul. Mereka membawa lampu petromax, gitar,
dan berniat bermalam di pinggir telaga sambil bersenda gurau. Warga desa yang melihat sempat memperingatkan mereka, tapi tidak ada yang berani melarang secara langsung. Saat tengah malam, kabut tebal turun menutupi telaga. Suara jangkrik dan kodok mendadak menghilang, digantikan keheningan mencekam. Salah seorang dari mereka, bernama Bagus, tiba-tiba mendengar suara memanggil namanya dari arah air. "Bagus, kemarilah." Suaranya lirih, seperti suara seorang perempuan. Bagus, yang setengah mabuk karena minum arak, tertawa dan mengira itu ulah teman-temannya. Ia berjalan mendekati telaga, mencoba mencari sumber suara itu. Namun tiba-tiba, kakinya seperti diinjak dari bawah air. Ia terjatuh, dan sebelum sempat berteriak, tubuhnya langsung terseret masuk ke dalam telaga. Kedua temannya panik. Mereka mencoba menolong, tapi yang terlihat hanyalah gelembung-gelembung besar di permukaan air. Seolah ada sesuatu yang menarik Bagus semakin dalam. Lalu, keheningan kembali. Keesokan paginya, hanya ditemukan sandal kiri Bagus yang terdampar di pinggir telaga. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak, hanya kabut yang masih menggantung, seakan menyimpan rahasia gelap di balik permukaan airnya. Hilangnya Bagus menambah panjang daftar korban telaga angker. Desa menjadi semakin sunyi, terutama saat malam tiba. Warga tak berani lewat jalan dekat telaga, bahkan sekadar menoleh pun mereka hindari. Namun, seorang dukun tua bernama Ki Jaya akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa telaga itu memang memiliki penjaga gaib. Sosok yang dipercaya sebagai arwah seorang perempuan muda yang dahulu dikorbankan di sana. Dulu, di masa kerajaan, ada seorang gadis desa bernama Sekar Ayu. Ia dituduh berkhianat karena menolak lamaran seorang bangsawan. Dengan fitnah kejam, ia dihukum ditenggelamkan di telaga itu pada malam bulan purnama. Warga desa kala itu dipaksa menyaksikan tubuhnya diikat batu dan dijatuhkan ke dasar telaga. Konon, sebelum air menutup wajahnya, Sekar Ayu mengutuk siapapun yang menyentuh telaga itu akan merasakan penderitaan yang sama. Sejak hari itu, telaga berubah menjadi angker. Airnya tampak hitam pekat, dan banyak kejadian aneh mulai muncul. Roh Sekar Ayu dipercaya tidak pernah pergi. Ia menjadi penjaga telaga, menuntut tumbal jiwa setiap kali ada yang mengusik ketenangannya. Ki Jaya kemudian mencoba menenangkan arwah tersebut dengan upacara khusus. Malam itu, ia ditemani beberapa warga berani mendekat ke telaga. Mereka menyiapkan sesajen berupa bunga 7 rupa, kemenyan, dan kepala ayam hitam. Namun ketika mantra dibacakan, kabut tebal tiba-tiba turun menutupi mereka. Suara perempuan menangis terdengar jelas dari dalam telaga, diikuti percikan air yang bergerak liar meskipun permukaan telaga tak tersentuh angin. Salah seorang warga yang ikut upacara mendadak kerasukan. Suaranya berubah menjadi suara perempuan, melengking tinggi. "Aku, Sekar Ayu, kalian telah merenggut nyawaku, dan telaga ini akan terus meminta korban." Mata orang yang kerasukan itu berubah putih. Tubuhnya menggeliat hebat hingga hampir masuk ke dalam telaga. Ki Jaya berusaha menahannya dengan doa-doa. Namun kekuatan gaib yang menguasai orang itu begitu kuat. Upacara malam itu gagal. Sejak saat itu, warga sadar bahwa roh Sekar Ayu bukan hanya terjebak di dalam telaga, tapi juga telah menjadi bagian dari kutukan abadi. Telaga angker tetap menjadi tempat terlarang, dijaga oleh arwah penuh dendam yang tak pernah tenang.
Malam purnama selalu menjadi waktu yang paling ditakuti warga desa. Konon, pada saat itu telaga menjadi jauh lebih hidup, atau tepatnya, lebih haus akan korban. Beberapa tahun setelah upacara Kijaya yang gagal, kabar mulai beredar bahwa setiap kali bulan purnama muncul, sosok perempuan berambut panjang sering terlihat berjalan di atas air telaga. Rambutnya terurai, wajahnya pucat tanpa mata, hanya 2 lubang hitam yang menganga. Orang-orang percaya itu adalah Sekar Ayu, sang penjaga telaga, mencari jiwa baru untuk dia bawa ke dasar. Pada suatu malam purnama, 3 anak muda dari desa, Roni, Wawan, dan Dika, yang penasaran dengan kebenaran cerita itu, memutuskan datang diam-diam. Mereka membawa kamera tua, berharap bisa membuktikan bahwa semua itu hanya mitos. Saat mereka tiba, kabut mulai turun tipis. Suara air telaga terdengar beriak pelan meski tak ada angin. Roni menyalakan kamera dan mulai merekam. Awalnya, tidak ada yang aneh. Tapi semakin larut, suasana berubah mencekam. Suara gemericik air terdengar semakin jelas, seperti ada yang berjalan di dalamnya. Lalu, muncul bayangan samar seorang perempuan di tengah telaga. "Lihat itu, ada orang," bisik Dika dengan suara gemetar. Sosok itu semakin jelas. Seorang perempuan bergaun putih basah. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya tampak melayang di atas air, bukan berjalan. Perlahan, ia menoleh ke arah mereka. Tiba-tiba kamera Roni mati. Lampu Petromax yang mereka bawa pun padam dengan sendirinya. Kegelapan total menyelimuti. Hanya suara langkah basah. Semakin lama semakin dekat. "Wawan, Dika, ayo lari!" teriak Roni panik. Namun sebelum mereka sempat kabur, suara jeritan panjang menggema dari arah telaga. Dari dalam kabut, terdengar banyak suara lain. Jeritan-jeritan kesakitan. Seolah ratusan arwah tenggelam ikut bersuara malam itu. Keesokan paginya, warga hanya menemukan kamera Roni di tepi telaga. Saat diputar, rekamannya hanya menunjukkan kabut tebal. Lalu suara jeritan mereka bertiga, diakhiri dengan suara perempuan berbisik pelan. "Kalian akan bersamaku selamanya." Tubuh Roni, Wawan, dan Dika tidak pernah ditemukan. Sejak malam itu, tidak ada lagi warga desa yang berani mendekati telaga saat bulan purnama. Karena diyakini, setiap kali bulan bulat sempurna menyinari air hitam itu, Sekar Ayu akan muncul untuk menjemput korban berikutnya. Bertahun-tahun setelah banyak korban berjatuhan, telaga itu akhirnya menjadi tempat terlarang. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Namun, rasa penasaran seorang peneliti muda bernama Andra membawanya kembali ke sana. Andra bukan warga desa. Ia datang dari kota dengan tujuan meneliti cerita-cerita mistis. Saat mendengar kisah Telaga Angker, ia justru semakin tertarik. Ia membawa peralatan selam, kamera bawah air, dan tekad untuk membuktikan apa yang sebenarnya ada di dasar telaga. Warga desa sudah memperingatkannya, terutama Kijaya yang kini semakin tua. "Nak, bukan hanya air yang kau hadapi. Di sana, ada jiwa-jiwa yang tidak pernah tenang. Jika kau turun, jangan harap bisa kembali." Tapi Andra tak mengindahkan nasihat itu. Pada malam hari, Andra mulai menyiapkan penyelaman. Dengan lampu khusus, ia menyelam perlahan ke dalam air hitam yang terasa lebih dingin dari biasanya. Semakin dalam ia turun, suasana semakin aneh. Tidak ada ikan,
Tidak ada tanaman air, hanya kegelapan pekat. Hingga akhirnya, lampunya menangkap sesuatu. Puluhan, tidak, ratusan kerangka manusia berbaris di dasar telaga. Mereka seolah duduk mengelilingi sebuah batu besar, dengan wajah menghadap ke atas. Dan di atas batu itu, ada sosok perempuan bergaun putih. Rambutnya panjang terurai. Matanya kosong namun menatap lurus ke arah Andra. Air tiba-tiba beriak hebat. Dari sela-sela kerangka, arwah-arwah itu mulai bergerak. Tangan-tangan pucat meraih ke arah Andra. Suara bergema di dalam kepalanya. Suara lembut tapi penuh dendam. Selamat datang di kerajaan kami. Kau tidak akan pulang. Andra berusaha berenang ke atas. Tapi tubuhnya terasa berat. Tangan-tangan itu menariknya. Wajah-wajah pucat muncul dari kegelapan. Kamera yang dibawanya jatuh ke dasar, merekam detik-detik terakhir sebelum cahaya lampunya padam. Hari berikutnya, warga hanya menemukan perahu kecil Andra mengambang di pinggir telaga. Peralatannya hilang. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Namun beberapa bulan kemudian, seorang nelayan yang tak sengaja lewat dekat telaga melihat sesuatu yang membuatnya trauma seumur hidup. Dari dalam kabut, ia melihat sosok Andra berdiri di pinggir air. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya basah kuyup, tersenyum aneh seakan ingin memanggil orang lain untuk ikut bersamanya. Dan sejak saat itu, legenda Telaga Angker semakin kuat. Bukan hanya Sekar Ayu yang menghuni sana, tapi semua korban yang hilang kini menjadi bagian dari penghuni telaga. Telaga itu tetap sunyi, tetap berkabut, dan tetap lapar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kami. Semoga kalian terhibur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.